أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih, saya banyak mendapatkan Twitter dari teman-teman pemirsa semua. Kenapa Ustadz kok tidak berselawat bareng lagi? Iya bener juga. Cuman saya berpikir takutnya ada yang menganggap ini perbuatan yang macam-macam gitu. Ngapain kok ngajak pemirsa berselawat bareng dari tempat duduk masing-masing, dari depan layar masing-masing. Sesungguhnya saya sedang mengajak berdoa pemirsa. Ya. Karena memang seperti yang saya contohkan bahwa seorang ibu yang suaminya sakit misalkan. Dia ada di Jogja katakan begitu. Lalu anaknya 5 tersebar di 5 kota yang berbeda. Bagaimana kemudian cara si ibu ini meminta dukungan dan support dari anak-anaknya? Apakah dia mengharapkan anaknya datang? Tentu saja lebih enak lagi kalau kemudian anak-anaknya pada datang. Iya kan? Si ibu ini punya keterbatasan, anggap saja begitu. Anak-anaknya miskin semua. Terus, apakah si ibu ini tidak meminta bantuan dari anak-anak yang 5? Begini caranya. Telepon aja. Ustadz katanya miskin. Kok punya handphone? Orang miskin sekarang mau keren-keren. Handphone aja minimal ada dah. Tukang pijit yang buta matanya aja ada. Ya toh, tukang ojek ada yang 2 tuh. Ya, yang satu buat pelanggannya dia bilang, yang satu buat wati-wati. Ya Allah, tukang ojek sampai 2. Itu handphonenya minta ampun. Nah dia telepon tuh anak-anaknya. Assalamualaikum nak, gitu kan kemarin saya ngomong kan. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam mak. Nak, bapak kamu masuk rumah sakit lagi. Kamu gak usahlah ke Jakarta, gak usahlah ke Jogja. Cukup nanti siang tolong pada sholat zuhur di masjid ya. Temuin Allah. Minta sama Allah supaya bapak kamu, suaminya emak, ayah kalian semua dikasih kesehatan oleh Allah. Nah itu dia. Sebenarnya saya sama aja seperti minta seperti itu dengan saudara-saudara pemirsa semua. Apalagi kemudian kita berdiri bukan karena kepentingan kita seperti si ibu, ya, suaminya dan anak. Tidak. Saya mengajak pemirsa semua yang dirahmati Allah, yuk kita berdoa. Jangan berselawat bareng-bareng kepada Rasulullah. Kadang-kadang saya suka iseng pemirsa. Saya suka iseng, saya ajak pemirsa Twitteran itu. Saya mau baca selawat nih 100 kali. Gitu kan? Kalau yang suka follow saya mau baca selawat nih 100 kali. Saya mau doain anak-anak saya supaya anak saya sehat, rajin-rajin, nurut-nurut, mau nyuci piring, mau nyuci baju, mau nyapu gitu. Kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain anggap hina, kotor. Nah, saya ajak pemirsa semua, ya. Saya ajak nih teman-teman yang memfollow Twitter saya untuk ikut berselawat. Lalu berdoa di urusannya masing-masing. Jadi disetel nih satu sama nih, teng gitu. Frekuensinya bareng, insya Allah naiknya bareng. Oke, melanjutkan permintaan dari teman-teman di Twitter. Silakan pemirsa semua, sebelum kita masuk ke segmen yang kedua. Silakan ya semuanya standby di depan layar kaca. Suruh istrinya yang ada di luar kamar atau tidak di depan layar kaca, suruh ke layar kaca. Yang mana yang belum hamil pegang perutnya, yang mana kemudian anak pengen soleh-solehah, pengen dia tidak bandel, otaknya encer, otaknya kemudian pinter, pegang kemudian kepalanya. Buat yang sedang sakit, barangkali ada yang kanker payudara, ada yang kanker usus, ada yang kanker perut, ada yang kanker otak segala macam, pegang juga kepalanya. Insya Allah selawat ini dikalikan misalkan seluruh pemirsa yang melihat, yang menonton lalu kemudian ikut membaca, Masya Allah kekuatan tentu luar biasa. Dan pemirsa yang lagi punya utang, pegang apa tuh?
pegang kantong kali ya, pegang kantong, ya Allah biar banyak gitu. Ya, atau pegang rekening biar banyak gitu. Bercanda pemirsa. Yang penting ayo kita baca salawat 10. Yang penting ayo kita baca salawat 10 kali. Yang yakin. Kita baca salawat 10 kali insyaallah. Habis ini langsung kemudian yang mau lewat dah. Kita baca dulu 10 kali bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat kembali di acara kita Wisata Hati Antv. Ya, saya menulis di salah satu buku saya di Berpikir Besar Bertindak Besar bahwa malaikat Allah bertebaran di muka bumi melaksanakan tugasnya. Ya, kalau bahasa Quran tuh ya bi alfin minal malaikati murdifin atau musawimin atau munzilin. Allah kemudian benar-benar menurunkan, menggerakkan malaikat-malaikatnya buat kita kalau kita mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, kita bahas ya ayat yang kemarin. Masih ingat pemirsa ya? Kalau kita ketemu kasus Al-Baqarah 155, lalu kemudian menjalankan Al-Baqarah 156. Tentang apa tuh Ustadz? Berarti baru nonton sekarang tuh. Baru belajar sekarang. Ya, ini kita bahas kemarin nih. Lalu saudara kemudian melaksanakan yang Al-Baqarah 156-nya, maka yang bunyi ini. Allah akan memberikan petunjuk buat kita, dukungan buat kita, support buat kita. Ya. Kemudian menurunkan rahmat, akhirnya menurunkan petunjuk buat kita. Kesusahan manusia ini ada dua. Ada ujian, ada azab. Kapan disebut ujian? Kalau tidak ada dosa besar yang menyentuhnya. Kapan disebut azab? Kalau kemudian ada dosa besar. Dosa besar apa saja Ustadz? Ada 10 kira-kira yang paling besar. Menyekutukan Allah, the big five-nya nih. 5 besarnya adalah menyekutukan Allah, meninggalkan sholat, doraka sama orang tua, berzina, harta haram. Ini kira-kira the big five-nya lah. Menyekutukan Allah, meninggalkan sholat, doraka sama orang tua, zina, makan harta haram. 5-nya lagi apa Ustadz? Minum atau mabok-mabokan, ya, mutusin silaturahim. Kemudian di urutan ke-10 nanti ada ghibah, ya. Ada ghibah di sini. Menyekutukan Allah, meninggalkan sholat dengan sengaja, muta'ammidan, kemudian membuat orang tua kita menjadi sakit, berzina, harta haram, minum-minuman, obat-obatan, mutusin silaturahim, kikir, dan yang terakhirnya adalah ghibah. Ghibah ini saya taruh di urutan yang ke-10 pemirsa. Jadi ada buku saya yang judulnya Ujian atau Azab. Ini terangkum di dalam kuliah Tauhid. Ghibah ini saya tempatkan di urutan ke-10. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan ini namanya ghibah, Masya Allah, kita tidak melakukan ini 9 dosa yang atas. Cuman yang kita omongin, melakukan 9 dosa yang atas, itu buat kita semua tuh dosanya. Makanya jangan anggap enteng tuh yang begini-gini. Situ pikir cuman ngomongin orang selesai kan. Ternyata yang situ omongin adalah pezina, pemabok, pendoraka sama orang tua.
pahala ente lari kepada dia, dosa dia lari kepada ente, itulah ghibah. Nah, mereka-mereka yang kena azab adalah yang menyentuh ini. Kalau tidak menyentuh ini, insya Allah ini hanya ujian biasa. Ini yang dimaksud dengan ayat 155, 156, dan 157. Kemarin saya janji sama saudara untuk memberikan contoh konkret. Baik, saya akan berikan. Ada seorang guru, hilang motornya. Dia nyangis, dia nyesek dadanya, dia bilang kepada Allah, ya Allah, ini ujian apa yang kau berikan kepada saya? Terus dia lakukan muhasabah. Dia liatin motornya bukan motor haram, motor halal. Dia nabung dikit-dikit sampai kemudian kebeli itu motor. Dia bukan diktator, jual diktat buat beli motor. Ya, nggak ada dia jual diktat, nggak ada. Diktator. Ini istilah kita zaman waktu masih kuliah nih. Sama dosen yang jual diktat kita namain diktator. Emang jahat banget sama dosen tuh, bukannya bagi malah ngeledekin. Harusnya sama dosen tuh ya tanya, Pak, kemarin naik apa? Naik bus. Waduh, pakai motor saya aja, Pak. Yang bener nih, iya nggak apa-apa, Pak. Oper kredit. Nah itu namanya jualan loh ya, bukan yang ngasih. Ya, si guru ini meneliti begitu. Ternyata nggak ada yang membuat dia masuk kategori azab. Ya sudah, selalu aja. Ini namanya ujian. Nanti muncul nih, alaihim salawatunnya muncul, rahmatnya muncul, muhtadunnya muncul. Biasanya orang yang kalau ujiannya kelar, naik kelas, jadi begini pemirsa. Motornya tadi tuh tahun 2000, jalan 2-3 bulan, motornya jadi 2006. Itu dia namanya ujian. Toko kebakar 1, tapi habis kebakar jadi 3. Subhanallah ya. Istri cerai, tadinya 1 kan? Cerai nih. Jadi berapa itu? Nggak ada. Yang begini mah sensitif pemirsa, mah ampun. Satrio Zopna, bercandanya begitu. Istri tadi cerai nih 1, gitu. Begitu kemudian nikah 1 juga, tapi 1 nih bawa anak 3. Jadi tambah lagi anaknya. Ini ujian gitu. Terus kalau yang azab gimana Ustadz? Azab tuh begini, utang di tahun 95 7 juta gitu loh. Tapi di tahun 2000 17 juta. Tahun 2010 700 juta. Wah ini dia, dalam tuh namanya. Bener, ini kondisi azab begitu. Bukan makin susut, lu makin naik. Mesti mikir gitu. Mesti mikir, kenapa nih? Penyakitnya asam urat, kolesterol, gula, diabetes, ngumpul jadi 1. Nah, mikir. Jangan-jangan ada sertifikat orang yang dikekepin, tuh nggak? Ada harta orang yang belum kita pulangin, sehingga itu ngumpul. Ustadz nggak begitu kali, ya terserah. Kan yang bisa kemudian meneliti, ya diri saudara lah yang jujur lah. Saudara cuma perlu cermin kejujuran begitu, saudara bisa lihat. Oh saya ini ujian, oh saya ini adab. Nggak boleh saudara begini nih, ditengokin sama orang. Kenapa Kak Haji, ini Allah lagi menguji saya. Tapi pada saat yang sama, malaikat begini. Uji apaan? Orang ada sertifikat orang dipegangin sama dia. Ada tanah yang diinjak sama dia. Kemudian gak dibalikin kepada yang punya. Ini namanya bukan ujian, ini azab. Insya Allah kita masih punya satu segmen. Setelah yang satu ini kita akan tuntaskan. Bagaimana kemudian supaya kita masuk kategori yang merupakan rahmat Allah. Baik itu ujian maupun adab. Setelah yang berikut ini. Terima kasih masih bersama Yusuf Mansur di acara kesayangan kita semua, Wisata Tian TV. Pesan saya kepada pemirsa semua adalah jangan cuma nonton sendirian, jangan cuma belajar sendirian, tapi ajak kanan dan kiri. Kalau perlu, saudara kalau emang bos nih di kantor, enak tuh. Saudara bisa kemudian seperti anak kuliahan bilang begini sama karyawan. Karyawan, lihat tuh Yusuf Mansur ya. Terus bikin resume. Jaelah, kayak kuliah ya. Insya Allah tuh karyawan pada pusing tuh. Ya Allah Pak, mikirin sehari-hari aja pusing, bikin resume lagi. Enggak, bukan resume, kok ikut aja nonton Yusuf Mansur. Ente kalau jadi owner perusahaan, ya kan?
Kan kalau ngundang Yusuf Mansur ke sono kan mahal. Ya, mahal. Mahal berapa Ustaz? Ya kan ongkosnya ya kan, keretanya berapa, bisnya berapa, pesawatnya berapa, hotelnya bagaimana. Ini kan kagak pakai cerita ngundang. Saudara tinggal nyetel TV doangan, tok udah selesai. Antep nongol udah pagi-pagi gitu kan, subhanallah. Ya, baik, kita kembali lagi. Ada sesuatu yang menggembirakan hati saya dan mestinya juga menggembirakan hati saudara semua. Baik itu ujian ataupun itu azab, ya, ada Allah di sana. Gitu. Ada Allah tuh di sana. Ente yang ujian ketemunya sama Allah juga, ente yang azab ketemunya sama Allah juga. Cuma memang perkaranya agak sedikit ribet yang azab. Ujian ini dia cukup sabar kira-kira begitu. Tapi yang azab ini ketemunya mesti taubat dulu. Terus dia sabar. Sebagian ahli tasawuf mengatakan, kenapa di ujian cuma sabar, tambahin juga dong taubat. Enggak, memang beda. Nah karena itu pemirsa, ya, doain dah, ini lagi dicari skemanya sama teman-teman di produksi Antv, bagaimana kita bikin acara off air. Di acara off air ini insya Allah saya lewat teman-teman Antv nanti, kita akan setelin 2 CD, ya, 2 CD atau 2 DVD gitu. Yang pertama judulnya sholawat. Nah kan kita bahas sholawat nggak boleh lama-lama juga nih supaya kita dapat ilmu yang lain. Yang kedua kita belajar nanti ujian atau azab secara lengkap. Nah doain dah nanti off airnya bisa dilaksanakan di Samarinda, Balikpapan, Ujung Pandang, Ujung Kulon, ya, Sukabumi, Sukapura, mana lagi? Cianjur, Cipondo, Cisarua, ya nanti. Nah di sini nih saya pernah ngirim SMS kan, ngumumin ke pemirsa toh, coba kirim email kosong ke yusufmansur_wh@yahoo.com, ya untuk menjadi simpul. Kirimkan data kosong saudara, ya data diri saudara, dan kasih nama emailnya simpul. Nah maksudnya tuh begini, off airnya tuh bisa dilaksanakan oleh teman-teman se-Indonesia. Jadi dari kami tinggal naro di website yusufmansur.com, yusufmansur.com misalkan gitu, 2 DVD ini. Lalu 2 DVD ini di-download oleh saudara semua dan ditayangkan di tempat kerja saudara, di pabrik saudara untuk menjadi materi supporting bagi acara wisata hati Antv. Ya, dan lagi kemudian dibicarakan juga dengan Pak Oke, Pak Dudi, ya dan teman-teman di wisata hati Antv untuk kemudian membuat acara gathering. Kan saudara belum ketemu sama Yusuf Mansur nih ya kan, orangnya gede apa kecil, ya kan bener kurus apa bener gemuk. Kan belum ketemu nih, banyak yang kemudian suka salah gitu kan. Nah, doain dah. Ntar kita bikin off air ya, nggak usah jauh-jauh di Ancol misalkan gitu kan. Kata yang Ujung Pandang, Ancol jauh. Iyalah, ntar kita bikin lah, saya juga kangen dengan saudara semua. Selama ini ngajar kok nggak pernah ketemu fisik gitu loh. Ketemunya sama kameramen lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah, selama ini kita dipertemukan Allah di dalam acara televisi. Baik saudara. Ujian atau azab yang membuat kita bahagia adalah ada Allah. Dan Allah mendukung buat saudara yang memang kena azab ataupun kena ujian. Allah mendukung dua-duanya selama saudara belum meninggal dunia. Dukungan Allah itu akan terjadi bila mana saudara mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita mau mendukung Rasulullah, Allah akan mendukung kita. Mendukung apa maksudnya? Allah akan mendukung kita mencari solusi buat apa yang sedang kita hadapi. Allah akan mendukung kita mencari solusi buat apa yang sedang kita kemudian hadapi. Insya Allah pemirsa, kita sama-sama berselawat pada Rasulullah. Setelah saya tutup sama salam, berselawatlah 100 kali untuk Rasulullah, kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menerima segala salawat kita,
untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila liqa hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.